Sholat, saya ngaji habis dari Iqra ya karena kan Bapak Bugis. Jadi memang Bapak apa namanya suruh bukan mewajibkan sih mengharuskan lah ya mewajibkan untuk ngaji gitu dari Iqra wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sah ini muslimah betul. Iya, dulu dulu waktu aku kecil aku muslim. Terus mulai tahun 2017 tuh aku udah nyari-nyari perbedaan itu, terus aku jadi sekarang lebih percaya ke Kristen ya. Wajib. Nanti kamu tidak, kalau tidak dipoligami nanti kamu susah masuk surga. Kalau dalam agama Islam, istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. Salam semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Lihat Official. Ya, kembali lagi ya, kita akan mereaction video-video TikTok. Untuk video kali ini random penontonnya, tapi tidak random tentang yang kita reaction, yaitu video-video Edis TV berdialog dengan beberapa mereka. Ada yang muslimah yang masih belum pindah ke Kristen, ada juga yang sudah pindah atau alias mereka sudah murtad. Dan yang satunya ini dia berbicara dengan Ibu Lia, dia kasih nama akunnya itu Janda Gemoy karena dia dari Kristen ketika menikah dengan orang Islam akhirnya dia pindah ke Islam, tapi dia memiliki keraguan-raguan dan dia ingin pindah kembali gitulah. Kemudian nanti ada dari akun Fatimah Nasir, nama bapaknya itu Muhammad Nasir, dia dari suku Bugis dan dia itu sudah pindah ke agama Kristen. Luar biasa bukan? Dan kemudian ada di video terakhir ini dari akun Selin, akun Ibu Selin ini dia justru sudah pindah, tapi dia banyak hal yang dia nggak setuju atau dia nggak suka dengan ajaran agamanya itu, agama lamanya. Karena apa? Secara khusus tentang poligami. Ibu ini menolak yang namanya poligami. Oke teman-teman, mari kita tonton video dari mereka dan nanti di terakhir video baru kita akan komentar lagi. Ya mohon maaf kalau saya tidak bisa memunculkan gambar saya. Oke, selamat menonton. Muslim atau apa? Muslim, Muslim. mualaf. Oh, mualaf. Berarti adanya Iya Kristen. dulu. Muslim, KTP aja masih Muslim. KTP masih muslim mualaf. Maksudnya gimana nih? Saya bingung saya. Coba gimana? Kalau mama, kalau papa Kristen, kalau nenek Hindu. Saya orang Dayak Kalimantan Tengah. Daya Kalimantan Tengah. Dulunya Ya, Kristen. ya. Berapa tahun jadi orang Kristen? Dari kecil sih kalau Kristen, kalau jadi Muslimnya 7 tahun. Ada kipas ya di situ. Kipasnya bisa dimatikan dulu karena angin kipasnya itu berisik. Oke. Oke, baik. Jadi tadinya Kristen, kemudian Mm-mm. masuk Islam, mualaf. Ya, Sekarang masih Islam. masih Islam, pantesan namanya begitu. Baik, mau menyampaikan apa? Aku sih walaupun Muslim ya, kadang aku lihat sering nonton Abang Edis. Kadang kakak saya bilang gini, kenapa sih kamu, nama aku kan Ina, kenapa sih kamu masih Muslim? Kamu anu aja katanya, kembali lagi ke asa yang dulu katanya itu. Pengen Oh, sih tapi belum waktunya untuk apa baptis belum. belum waktunya. Apa yang membuat kamu kepengen kembali lagi kepada Kristen? Pertama kan aku dulu kan ikut mantan suami, kan sudah cerai, jadi saya takut aja gitu loh. Anak saya kan Kristen. Kalau saya mati kan ibaratnya kalau Muslim kan harus di apa ajanin ya kalau meninggal. Sedangkan aku kan nggak ada yang Sebentar, satu-satu. Islam Ini semua nggak saya ada. agak sedikit bingung nih dengar ceritanya nih. Jadi kamu ini menikah dengan seorang pria yang Muslim atau yang Kristen? Muslim. Yang Muslim, tapi anak bisa jadi Kristen. Iya, anakku Kristen karena aku 2 kali nikah. Oke, nikah yang pertama dengan Muslim. Nikah yang pertama Kristen, nikah yang kedua Muslim. Oke, yang membuat kamu jadi Muslim itu karena nikah itu. Iya, karena nikah itu. Oh, ya pantas. Oke lah, baik-baik. Jadi intinya, tapi sekarang ini statusnya juga masih janda. Iya, masih janda. Jadi 2 kali menikah. Iya, 2 kali nikah. Oke, baik-baik. Ya, artinya begini ya. Saya ingin menyampaikan begini. Di dalam Injil, itu ada perumpamaan anak yang hilang. Pernah dengar? Familiar nggak? Dengan apa namanya perumpamaan yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan anak yang hilang.
Pernah dengar? Pernah sih Iya. dengar. Oke. Oke, baik-baik, nggak apa-apa saya teruskan. Jadi, perumpamaan anak yang hilang itu berbicara mengenai bagaimana seorang anak yang dia itu sudah pergi seperti itu ya, kemudian dia menyesali perbuatannya, kemudian dia sungguh-sungguh menyesal, kemudian dia kembali, itu bagaimana bapaknya itu akan menerima dia apa adanya, seberapapun dosanya, seberapapun kesalahannya. Jadi, sebenarnya ada satu pernyataanmu tadi yang menggugah ini saya. Kamu ingin kembali kepada Kristen, betul? Iya, karena bapak kan Kristen juga, kakak Kristen semua. Pokoknya aku aja yang Muslim, semuanya Kristen. Jadi Oke. kayak aku kan di sini diasingkan di kotanya. Oke. Coba, kira-kira apa yang menunda-nundamu untuk pulang kembali kepada jalan yang benar? Pertama ya kalau di sini aku belum kenal dulu, olehnya kan aku di sini baru merantau ya di Kota Palangkaraya ini. Kalau asal saya dari kampung, cuman saya di Palangkaraya belum kenal aja gitu sama pendetanya gitu. Oke, baik. Kalau saran saya, mungkin kamu bisa mendatangi istri daripada gembalanya. Gembala itu kadang-kadang ada juga yang perempuan sih. Nah, bisa kamu konsultasi kepada dia. Kamu punya niatan untuk kembali kepada Kristen. Cuman yang saya maksudkan begini, kembali kepada Kristen, kembali kepada kebenaran itu bukan main-main seperti itu. Harus dengan kesungguh-sungguhan seperti itu, supaya kamu bisa mendapatkan hidup yang baru. Kalau kamu nanti masuk ke dalam ajaran Yesus, kembali kepada memegang teguh firman Tuhan, pasti kamu tidak akan mengalami peristiwa-peristiwa yang sama seperti yang sudah kamu alami sebelum-sebelumnya. Iya, kenapa saya pengen jadi kembali ke asal? Karena aku waktu selama 7 tahun itu tidak pernah diajarkan sholat, bahkan pun ngajar pun segala baca-baca pun nggak ada sama suami aku gitu. Ya iya, karena memang seperti saya bilang, orang Muslim kan kebanyakan kan ya cuma Islam-Islam aja, mati masuk surga, cuman itu aja. Hanya daripada waktu saya di sana 7 tahun, suami saya bilang gini, gimana kalau aku nikah lagi, gitu kan? Nah itu karena Muhammad itu pasti kan? Iya, karena ajaran kami di sebelah itu, kami Kristen tuh nggak boleh nikah lagi kalau masih ada istrinya, kecuali kalau aku mati baru kamu nikah, aku bilang gitu Ya. kan. Berarti dengan istri dengan suami yang Muslim ini, yang sekarang sudah berpisah, dia pengen nikah lagi, pengen nambah istri. Iya, karena nggak dapat anak dari aku. Itu karena dalam ajaran agama Islam memang seperti itu teman-teman. Memang dia boleh menambah istri seperti itu. Ya seperti itulah ya intinya. Itu pesan saya begitu ya kepada siapa? Saya panggil namamu nggak enak dipanggil masalahnya gitu loh. Ina, ya pesan saya Ina, kembali kepada jalan yang benar ya. Nanti jalan yang benar itu pengajaran daripada Tuhan Yesus itu akan mencerahkan dan membuat kamu menjadi manusia yang baru seperti itu. Amin. Ya. Amin. Oke, hanya itu saja. Oke, makasih Bang Edis. Sama-sama ya. Mudah-mudahan nanti ada yang nonton, ada orang Kristen yang baik ataupun siapalah di situ yang baik yang bisa kenalan dengan kamu seperti itu ya. Oke? Oke, terima kasih. Terima Salam dari kasih. Kalimantan. Ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman, maksudnya begini, kita itu tidak boleh karena masa lalu orang itu ya berbagai macam ya, masa lalu yang kelam dan lain sebagainya. Tapi intinya kalau dia ingin kembali pulang ke jalan yang benar, dikatakan bahwa tangan Tuhan itu sangat-sangat terbuka untuk orang yang menyesal dan bertobat. Seperti itu ya. Aduh, besar betul. Oke, Ibu Fatimah Nasir. Saya mau konfirmasi dulu nih, Bu. Benar Ibu itu namanya Fatimah. Ya, betul. Nama lahir Ibu Fatimah. Ya, betul. Fatimah Nasir itu nama asli ya? Betul, nama bapak saya Muhammad Nasir. Oke. Bu, coba Bu, saya mau tanya dulu nih Bu. Karena di sini kita nggak boleh bohong-bohong. Kalau bohong, langsung kami tendang keluar. Tidak boleh di sini. Gini Bu, saya tidak mau orang berpura-pura jadi Islam untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Saya tidak mau. Bahkan kalau ada orang memfitnah Muhammad, memfitnah Islam, saya juga tidak izinkan di sini dia ngomong fitnah tentang Muhammad. Begini. Seberapa lama ini Anda menjadi muslimah ini? Dari lahir sampai kelas 1 SMA. Berarti usia 15 tahun. Lahir 15 tahun lah berarti. Oke, berarti sudah cukup lama ya meninggalkan agama Islam ya? Iya, sekitar 12 tahun lah. Sekarang 28 tahun. Nah, Ibu Fatimah, ketika Anda Muslim dulu, sholat nggak? Ngaji nggak? Sholat, saya ngaji habis dari Iqro ya karena kan bapak Bugis. Jadi memang bapak
apa namanya suruh bukan mewajibkan sih, mengharuskan lah ya, mewajibkan untuk ngaji gitu dari Iqro, habis Iqro 1 sampai Iqro 6. Boleh nggak kami lanjut. membuktikan bahwa benar Boleh. bisa ngaji? Coba kami pengen dengar, coba. Boleh. Apa ya? Kalau apa tadi tuh? Kalau Al-Fatihah udah ini ya, terlalu sering ya. Ini ya surat Al-Ikhlas lah ya. Silakan. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba yang lain, Kalau coba yang lain. Surat yang ya lain. yang pendek-pendek kalau doa makan Silakan ya, doa makan. doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau doa buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sah ini muslimah, betul. Oke. Berarti meninggalkan agama Islam itu di usia yang sangat belia ya, 15 tahun ya. Ya. Kok bisa meninggalkan agama Islam itu gimana ceritanya, Bu Fatimah? Saya itu karena kan bapak yang paling sering untuk selalu suruh ikut ngaji gitu. Cuman saya taat karena memang bapak yang ini selalu mendorong gitu. Lalu sampai di satu peristiwa, saya kan 3 bersaudara, saya anak perempuan satu-satunya, jadi saya dekat banget sama bapak saya. Jadi waktu itu pas ngaji, Al-Quran kan ada 30 juz, saya tuh sampai di juz 15 gitu. Lalu bapak saya meninggal pas saya kelas 2 SMP. Lalu dalam tahlilan malam gitu ya, kalau kita kan memang di Islam apa namanya nggak boleh jenazah itu nggak langsung dikebumikan gitu, meninggalnya subuh ya paginya gitu udah dimakamkan, atau nggak sore atau nggak siang gitu. Nah lalu di situ saya nanya sama guru ngaji saya gitu, ini bapak saya masuk surga nggak ya, saya sayang sekali sama bapak saya. Ya guru ngaji saya bilang insya Allah kalau amal dan ibadahnya diterima, dilapangkanlah jalannya menuju surga gitu. Ya itulah jawaban mereka gitu. Jadi saya di sini juga nggak ingin menjelekkan kepercayaan saya. Cuman dari situ usia saya 14 tahun kalau nggak salah waktu itu, saya nggak bisa terima itu gitu. Bapak saya setahu saya baik gitu. Bapak saya juga rajin sholat gitu. Saya rasa bapak saya taat lah sama agamanya. Cuman kalau bapak saya saja nggak diberi kepastian untuk akhir hidupnya gitu, lalu saya gimana gitu. Nah jadi saya berhentilah ngaji. Jadi memang saya nggak selesaikan ngaji saya sampai juz 15 saja. Tadi kalau selesai ngaji biasa kita kan kayak kalau sudah khatam Al-Quran kita bisa potong tumpeng, tapi saya nggak sampai di situ gitu. Jadi karena Anda mendapatkan ketidakjelasan dalam agama Islam, tidak jelas semuanya serba mudah-mudahan dan lain sebagainya, akhirnya Anda putuskan untuk meninggalkan agama Islam. Lalu bagaimana ceritanya kok bisa jadi Kristen? Nah, jadi saya tuh bukan dari orang mampu. Jadi setelah lulus SMP itu mama kan janda 3 anak. Jadi disuruh untuk mama tuh cuma jual dedak gitu. Dedak tahu kayak makanan Ya, tahu, ayam. tahu. Jadi apa namanya nih? Mama bilang mama ada janda nggak bisa kasih sekolah kalian 3 orang. Lalu lulus SMP, mama sudah suruh saya nikah. Cuman saya bilang saya masih mau sekolah. Akhirnya saya berantau lah ke kota. Saya di Kalimantan. Lalu merantau di kota, satu kota. Lalu ada satu keluarga, dia memang majelis di masjid gitu. Istrinya PNS. Jadi diangkatlah saya nih sebagai anaknya, tapi ikut bantu di situ. Lalu apa ya intinya mereka mungkin karena ada masalah gitu, mungkin sering bilang cerai gitu, jadi saya merasa nggak damai hati saya gitu. Lalu ketemulah sama tante saya ini saudara mama saya, jadi mama saya itu dulu murtad, mualaf sorry, ketemu sama bapak saya, iya, betul. iya. Bapak Ketemu saya ini tante sekarang. Bugis, betul, Tante? ketemu tante Tante ini Kristen. Nah memang mereka sederhana gitu, hidup mereka apa adanya gitu. Lalu dia ketemu saya, lalu saya berjilbab, saya SMA berjilbab, lalu dia kasih satu ayat sama saya, Yohanes 14 ayat 6 itu gitu. Iya. Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi karena itulah saya kok ini jawaban yang berapa tahun lalu saya cari gitu. Jadi hanya satu ayat itu sih, itu yang sepertinya langsung betul. berubah hidup Anda ya. Betul. Iya, Betul. akhirnya Anda meninggalkan agama Islam lalu akhirnya menjadi seorang Kristen. Di Betul. usia yang sangat muda itu ya. Betul. Oke. Iya, Masih iya muda, ceritanya ya. Iya, mantap ya. Oke. Jadi ini pesan Anda nih, pesan Anda kepada orang-orang mungkin yang mengalami pergumulan hidup seperti Anda nih. Artinya dia tidak mendapatkan kepastian, dia mendapatkan kebimbangan. Karena kalau ngomong-ngomong tentang begini, saya tuh ingat Asmiranda. Tahu Asmiranda ya? Jadi Asmiranda itu juga punya sebuah lagu. Waktu dia masih muslim, memang begitu. Mudah-mudahan, janji Allah itu adalah mudah-mudahan. Menurut Al-Quran begitu. Janji Allah itu tidak pasti di dalam Al-Quran. Janji Allah itu mudah-mudahan. Ada ayatnya. Ayatnya ada di dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-8 itu kalau tidak salah. Bahwasanya, jikalau kamu bertaubat dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah akan mengampuni. Mudah-mudahan. Begitu. Yang pasti itu malah janjinya Muhammad.
Kalau janjinya Muhammad malah pasti. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Surga. Tapi kalau Allah tidak pernah berani menjanjikan seperti itu. Makanya memang makin dipelajarin agama Islam, memang makin goncanglah iman orang tersebut kalau dia mau sungguh-sungguh mau belajar. Nah, lagunya Asmiranda itu begini. Waktu dia Islam, lagunya kan mudah-mudahan insya Allah, itu lagunya. Tapi ketika dia jadi Kristen, lagunya udah firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku. Itu lagunya sudah ganti. Firman-Mu iya dan amin. Sementara firmannya Allah mudah-mudah. Oke, mungkin ada pesan yang lain? Intinya untuk teman-teman yang mungkin masih mantau-mantau gitu ya, untuk masih melihat-lihat dulu gitu. Intinya jangan menunda untuk memilih jalan yang benar, Yesus Kristus. Jangan menunda untuk bertobat gitu, karena kan kita nggak tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita gitu. Jadi kita nggak bisa selamat hanya karena usaha kita gitu. Saya memilih jalan untuk percaya kepada Yesus itu dari semua keluarga, cuman saya sendiri gitu. Tapi Tuhan bawa saya jauh lebih daripada yang saya bayangkan. Dulu saya pikir saya tuh hanya sampai di SMP, Bang Edis, tapi ternyata setelah saya ikut Tuhan, wah Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hidup saya sampai di strata S2. Padahal bukan dari orang yang berada, tapi semua karena Tuhan. Maksud saya ya, sebagaimanapun tangan manusia mencoba untuk merendahkan kita, ya Tuhan punya banyak cara untuk mengangkat kita. Ya, terima kasih. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih Semangat. sama-sama. Terima kasih sama-sama. Oke, saya Memberkati. turunkan ya. Ya, makasih. Iya, dulu waktu aku kecil aku Muslim. Terus mulai tahun 2017 tuh aku udah nyari-nyari perbedaan itu. Terus aku jadi sekarang lebih percaya ke Kristen ya. Lagi Itu karena percaya. diri aku sendiri, bukan karena orang lain. Baik. Kita tes dulu gini, Selin. Di tempat saya ini terlalu banyak orang yang sudah keluar meninggalkan agama Islam. Tetapi orang-orang Islam tuh bilangnya begini, itu memang dari kecil sudah oten, nyamar, pura-pura, menyaru, begitu berbohong. Kita mau bukti nih, karena bukti bahwa seseorang itu Muslim adalah dia bisa membunyikan huruf-huruf Arab. Berapa lama sudah meninggalkan agama Islam? Dari tahun 2017. 2017, berarti sekitar 8 tahun yang lalu ya. Belum lama sebenarnya. Oke, coba bisakah kami mendengar jika kamu memang seorang muslimah dulu, bacaan-bacaan sholat, ayat-ayat apa begitu? Al-Ikhlas ya. Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, coba yang lain. Al-Fatihah. Silakan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malikil yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Amin. salah ini muslim, sah. Oke, silakan. Selin, sampaikan apa jalan ceritanya bagaimana biar kami tahu. Silakan. Dulu tuh waktu aku kecil kan aku sering ditanamkan sama orang tua itu, kamu tuh harus rajin sholat, harus rajin ngaji. Terus kalau misalkan kamu nggak kayak gitu nanti kamu masuk neraka gitu. Terus kalau misalkan ada bude apa saudara nih nyetel TV, ada yang lagi ibadah tuh di gereja kan suka ada TV tuh channel kayak gitu lagi nyanyi ya. Acara apa itu pada waktu itu? Cara apa ya, kayak di gereja gitu, ada acara tempat tapi ibadahnya di lapangan gitu. Yang kamu tonton siapa waktu itu? Oh, nggak inget, pokoknya itu cuma Oke, baik, nggak apa-apa, teruskan. Saya cuma pengen detailnya aja. Oke, terus lanjut. Ya, terus langsung suruh ganti gitu, matiin, jangan nonton itu. Terus langsung diganti berita gitu. Jadi aku pas udah gede itu mikir, kenapa sih keluarga itu selalu kayak benci banget sama hal-hal kayak gitu, gitu. Kenapa gitu? Sampai aku penasaran sendiri kan. Oh, ternyata pas tahun 2017 tuh pas aku coba ke gereja, oh jadi gini gitu. Jadi tahu mereka tuh sebenarnya begitu tuh nyanyi, berdoa itu bener-bener memuji Tuhan dengan bahasa yang mereka mengerti gitu. Daripada aku yang ngaji tapi pakai bahasa Arab tapi aku nggak ngerti apa artinya gitu. Itulah yang akhirnya membuat kamu tergugah gitu ya. Ngapain kita kok kayak ngerapal bahasa tapi kita nggak tahu. Bukankah kita lebih bagus pakai bahasa kita sendiri gitu ya?
Iya, dan bukan cuma itu juga. Aku tuh kalau sholat kayak apa ya, monoton aja gitu. Ada gerakan ini itu, terus harus ngapalin ini itu. Gerakannya juga itu aja, udah gitu harus 5 waktu. Kadang suka ganggu waktu kerja gitu. Baik, ini Terus pas, kalau ini mantep handphone bener, juga, ini statement luar biasa ini. Oke, gini. Jadi kalau kita mau jujur-jujuran ya, memang sholat itu adalah aktivitas yang seperti yang barusan kamu jelaskan. Aktivitas-aktivitas yang sebenarnya ini kita nanti ngapain sih gini-gini terus baca-baca huruf Arab terus gini terus udah begitu. Apa sih ininya gitu? Kamu ngerasa seperti itu ya? ya aku sendiri ngerasa kayak gitu. Dan yang lebih lebih aneh lagi tuh kentut juga batal. Kalau lagi mens juga nggak boleh. Aku sampai mikir, ya masa kayak gitu aja nggak boleh? Harusnya kan Tuhan itu melihat kita gimana cara kita itu em, niat kita itu mau memuji Tuhan gitu, bukan harus dengan penampilan kita apa gimana, kan harusnya nggak boleh gitu dong. Namanya kan pilih kasih. Sering nangis aku tuh kalau sholat nggak tahu nangisin apa ya, kayak nggak dihibur aja gitu. Sekarang karena aku mulai beda kepercayaan, aku teman-temanku juga nggak kayak gimana ya, ada yang nggak setuju ada yang setuju gitu, kebanyakan sih nggak sejalan. Tapi Oke, susah oke. kalau mau maksain mereka untuk ngertiin aku, susah karena mereka juga dari kecil tuh kayaknya mereka ditanamkan begini-begini suci, orang agama Islam tuh suci, jadi susah. Itu memang harus dari diri sendiri gitu, nggak bisa kita ngasih tahu gitu. Oke, baik. Ada sesuatu yang tertanam, pola pikir yang tertanam di dalam pikiran mereka bahwa Islam itu sedemikian rupa, kalau sholat harus bahasa Arab dan lain sebagainya. Iya, baik-baik. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran itu perintah untuk sholat pakai bahasa Arab. Bahkan, Iya. bahkan di dalam Al-Quran, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Begitu. Jadi sholat itu dia harus tahu apa yang dia ucapkan. Kalau dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, dia seperti orang yang mabuk. Nah, Al-Quran melarang orang sholat dalam keadaan seperti itu. Nah, dari 1.000 orang muslim yang naik ke sini, 1.000-1.000-nya ditanya bacaan sholat itu, dia nggak ngerti apa. Ketika dia sholat, dia mengucapkan kosakata-kosakata, ditanya artinya, dia nggak ngerti, nggak tahu katanya. Seperti itu. Kalau sholat itu ada ngapalin yang gerakan ini bacaannya apa. Disuruh ngapalin aja bahasa Arabnya, tapi aku juga nggak tahu apa artinya. Jadi nggak ngerti gitu. Iya. Bahkan ya, kalau kita tanya orang muslim sendiri, dalam gerakan-gerakan itu sendiri, mereka tidak tahu kenapa begitu loh. Wajib, nanti kamu tidak, kalau tidak dipoligami, nanti kamu susah masuk surga. Kalau dalam agama Islam, istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. Bagi muslim-muslim yang cerdas, itu akal-akalanmu aja itu. Itu bagi muslimah-muslimah yang sudah mulai berpikir seperti itu. Ya waktu itu juga aku mau cerita nih Mas Edis ya. Jangan. Kan aku punya kenalan tuh, Mm-mm. teman sih. Ya. Teman kok, tapi dia tuh udah punya istri. Nah, terus beberapa kali ketemu sama teman-teman, terus tiba-tiba dia nawarin gini, kamu mau nggak nikah sama aku tapi jadi yang kedua? Hah? Kamu kan udah punya istri, aku bilang gitu. Ya emang kenapa gini. Ya pokoknya singkat cerita, dia bilang gini, di dunia ini itu yang paling banyak itu perempuan, bukan laki-laki. Survei Jadi dari mana? makanya kenapa? Survei dari mana? Nah itu dia yang mengklaim sendiri. Jadi makanya kenapa laki-laki tuh harus menikahi lebih dari satu perempuan, kata dia. Terus menurut kamu kalau misalkan lebih banyak perempuan, kamu harus nikah lebih dari satu gitu? Emang istri kamu nggak apa-apa? Istri saya nggak apa-apa, dia ngizinin kok. Hah? Kamu gila, kamu sakit ya, aku bilang. Kamu jangan gitu, itu namanya kamu menyakiti hati perempuan, aku bilang gitu. Di situ aku berantem sama dia gara-gara aku nggak setuju dia mau nikah lagi, tapi dia nggak kasihan sama istri dia gitu. Iya. Tapi dia tetap aja kekeh. Dia merasa opini dia itu benar dengan ajaran dia, kali nggak ngerti juga. Tapi gimana ya? Masa dia nggak punya perasaan sih? Dulu dia nikahin istrinya pakai cinta, pakai sayang, tapi sekarang dia malah kayak gitu. Jadi kayak nggak menghargai perempuan banget gitu loh.
Aku udah Iya. bilang sama dia sampai aku berantem, kamu jangan kayak gitu, kasihin istri kamu. Walaupun dia bilang nggak apa-apa, tapi kamu nggak tahu gimana perasaan dia. Aku bilang gitu, sakit tahu hati dia. Iya, itu seperti yang dialami oleh istrinya Agim. Teteh, siapa namanya? Teteh siapa? Istrinya Agim kan seperti itu. Agim kan nikah lagi pada waktu itu kan. Akhirnya cerai dengan istrinya, tapi akhirnya kembali lagi rujuk seperti itu. Ya, Arman tahu kan Arman Maulana vokalisnya Gigi, tahu kan? Dia itu seorang muslim, tetapi dia saja tahu seperti itu bahwa memperlakukan wanita seperti itu akan menyakitkan. Kan ada liriknya itu. Berawal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba, kan? Terpikir hati untuk mendua, tapi nurani tak bisa mendua. Ku hanya bisa berbagi. Seperti itu. Artinya memang hati nurani itu memang tidak bisa dibodohi begitu. Ya kan? Artinya itu pasti akan ya membuat hati istrinya itu pasti ya sakit lah seperti itu. Nah, Kasian. bagaimana mungkin di dalam ajaran agama Islam itu mengajarkan yang demikian? Bahkan disunahkan itu sunnah. Ya kan? Sunnah kalau menikah lebih daripada satu itu justru mengikuti Muhammad. Tapi ini percaya nggak percaya, survei yang saya lakukan kepada banyak seorang perempuan muslimah, mereka tidak setuju dengan poligami. Iya Mas Edis, kasihan aja gitu yang mau dipoligami. Cuman karena dijanjiin surga atau gimana nggak ngerti. Kalau perempuan juga nggak mau lah diduain, nggak masuk akal banget. Ya, kadang-kadang kalau kita berpikir ya, bisa jadi itu ya cuman karang-karangannya yang nulis hadis itu aja, gitu. Kalau dia emang dari kecil udah agamis, udah ditanamkan seperti itu ya susah. Dia Iya. percaya aja gitu. Ya. Jadi memang ya hati nurani sendirilah memutuskan Islam itu menurut Anda pantas nggak diikuti gitu aja. Oke, hanya itu. Selin, ada lagi yang mau disampaikan? Banyak sih cerita tapi udahlah, kasihan yang lain dulu. Oke. apa-apa. Abis ini banyak yang info kamu ajak kenal Anda pasti. Oke, terima kasih Selin. Saya turunkan. Baik teman-teman, seperti apa yang sudah kalian saksikan, ya kalian sudah lihat sendiri ya apa yang menjadi pengakuan mereka. Tadi dari pertama itu yang mengaku namanya Ibu Janda Gemoy atau tadi namanya Ibu Lia. Ya, semoga lah dia dijamah oleh Tuhan, dia kembali lagi ya ke agama yang seharusnya, dan dia sungguh-sungguh nantinya ketika dia kembali. Dan juga dengan ibu yang namanya yang nama bapaknya tadi Muhammad Nasir, jadi nama anaknya kan Fatimah. Ya, semoga dia terus ditolong oleh Tuhan, imannya semakin kuat dan bertumbuh dalam Tuhan, karena dia sekarang kan sudah pindah agama, dan itu keputusan yang sangat baik. Walaupun dia dari lahir beragama Islam itu sendiri. Dan kemudian tadi kita lihat dari terakhir itu Ibu Selin ini, pada banyak tadi dia ceritakan, dan terakhirnya dia bilang bahwa dia nggak setuju dengan yang namanya poligami. Ya itu wajar lah kalau dia nggak suka, karena belum tentu semua perempuan itu setuju dengan yang namanya dipoligami gitu. Walaupun dia beragama walaupun seperti agama Islam, belum tentu mereka setuju teman-teman. Siapa sih yang orang yang mau diduakan, kan nggak mau. Jadi gitu ya. Dan Edis TV membuka mata mereka, memberikan mereka pemahaman bahwa apa yang mereka sudah mereka imani, sudah mereka pilih, dan ya itu sudah benar. Dan untuk Ibu Lia tadi yang di video awal, ya semoga dia dicamah oleh Tuhan supaya segera dia mengambil keputusan untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Oke, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.